saya pulang ya kan, saya langsung di WC. Dia bilang, kenapa? Tadi dikerjain sama orang Cina. Ya, jadi memang tradisinya begitu ya. Kalau siang minum teh, kalau malam ini apa? Misalnya servingnya itu alkohol. Kalau anak kecil lagi minum apa? Malam minum susu ya. Jadi agak beda ya. Tradisi memang terlalu mencolok. Tapi jatuhnya ya cocok-cocok juga. Cuma kalau ketemu memang lucunya luar biasa. Sama orang Jerman kan kalau datang ke sini ya, saya selalu lagi itu pas masih buka Shopee, ketemu pasti sama distributor ya, dicari info dia, pokoknya sama mirip yang saya bilang kemarin, dia nggak akan ngomongin bisnis, pokoknya dia harus tahu di dekat kantor dia itu ada makanan enak apa. Ya, kalau di kantor kan kadang susah kalau gua makan gede gitu ya, soalnya enak di Taiwan ya. Kayak kemarin lah udah nyobain ya di night market ya, lebih susah cari tong sampah ya. Orang sini kan ada bilang, orang Indonesia di sini pada bilang lebih susah cari tong sampah daripada cari uang ya. Cari duit kita di sini gampang, asal rajin pasti hidup ya. Kerja cuci piring pun gajinya minimal di sini. Nah, mau kerja cuci piring di restoran sebulan 15 juta masih ya. Cari tong sampah di sini, kalau kita nggak jajan di tempat dia, kita mau titip buang sampah itu pasti nggak dikasih. Dia pasti bilangnya nggak boleh. Kenapa? Karena kita kalau sampah di sini, kalau bukan apartemen, contoh kalau misalnya bukan apartemen, kalau apartemen kan di basement pasti ada tempat pembuangan. Kalau misalnya rumah susun biasa, rumah tua, ya, rumah biasa. Oh, yang lagu Beethoven itu. Kita buang sampah itu harus tunggu waktunya. Dia ada Beethoven kan? Iya, kita harus tunggu itu suara Beethoven keluar. Nah, itu mobil sampah. Dulu saya kira jualan es krim pertama datang. Oh, dengar Beethoven saya keluar dari asrama. Cepet keluar. Wah, panas kan, saya datang lagi itu September. Soalnya kalau di Taiwan itu semester baru mulai itu September. Masih panas-panas ya. Saya keluar loh dari Beethoven. Kalau di Indonesia apa mobil es krim nih ya kan, seger ya. Saya keluar mobilnya warna kuning bau. Oh, ternyata ini mobil sampah. Dan kita pakai plastiknya itu juga ada plastik khusus. Ya, di Taipei itu ada plastiknya khusus. Warnanya kalau Taipei biru, kalau di Taipei pink. Ada hologramnya. Cuma boleh pakai plastik itu kalau mau sampah. Ya, terus kita harus pisahin, harus perlay. Daur ulang mana, sampah biasa mana. Ya, kayak contoh di bus ya, kan kita tiap hari ada bagian aqua nih ya. Iya. Ada bagian aqua, ya, supaya kita bantu supir kita, ya, karena sampah kita kan kita pakai bus ini 7 hari, kita pakai terus ya, supaya tetap nyaman. Ya, di depan ada tempat sampah, di belakang ada juga harusnya. Iya. Jadi botol, kalau orang Taiwan itu biasanya kalau sudah habis diminum, dan diremekin, dibuang. Kenapa? Biar satu tong sampah yang sama lebih banyak. Ya. Kedua, mereka yang daur ulang jadi lebih cepat. Ini gitu ya, tradisi di sini. Ya, banyak yang bagus-bagus, yang bagus kita ikutin, yang jelek ya. Yang jeleknya apa nanti disementing. Kalau makin weekend terutama, makin malam orang-orang anehnya makin keluar. Di Simenting spot foto yang paling terkenal ada yang tahu? Ibu kemarin udah ngomong. Ya, ibu kemarin udah ngomong. Di Simenting ada satu spot foto paling terkenal. Semua orang kalau ke Simenting pasti pengennya foto di sana. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Nggak ada. Udah sih lupa. Ya. Nggak apa? Oh bukan. Ya, di Simenting ada satu spot foto terkenal yang tulisan Taipei warna pelangi. Zebra cross, tulisan Taipei warna pelangi. Ya, itu spot foto paling terkenal. Kenapa warnanya pelangi? Karena banyak pelangi di sini. Tahu ya artinya pelangi ya di sini ya. Ya, kita negara Asia, ya Taiwan negara Asia pertama yang melegalkan itu. Oh iya. Ya, kedua sekarang Thailand. Thailand ya. Ya, yang paling baru Thailand, baru minggu kemarin banyak ditanya. Taiwan ini negara pertama yang melegalkan pelangi di Asia. Saya nggak tahu kalau di dunia. Asia kayaknya Taiwan pertama. Dunia kayaknya udah duluan. Iya. Nah, di Asia semenjak si presiden yang cewek ini. Jadi pelangi makin malam makin ramai di sana. Ya, buat bapak ibu yang punya anak kecil, ya sedikit reminder, Simenting jangan sampai nyebrang ya di daerah Simenting yang pertokoannya aja. Ya, di daerah Simenting pertokoannya aja. Nyebrang itu kenapa? Nyebrang itu ya memang tempat nongkrong kan ya, boleh nongkrong. Tapi kalau ada anak kecil jangan dibawa. Kenapa? Karena orang-orang itu nongkrongin sama. Dan banyak toko-tokonya, toko-toko khusus itu, khusus pelangi. Ya, makin malam makin cepat saya ngeliat orang gendut banget. Ya, 2 kali lipat badannya dari saya. Pakai baju kulit, tapi yang bentuknya kayak tali-tali doang.
cowok kalau jalan-jalan ya udah di situ. Ya jadi makin malu, orang-orang anehnya makin keluar. Apalagi weekend atau mungkin ada hari-hari besar yang mereka apa sih namanya Pride ya, nanti gitu ya, itu keluar sih ya. Tapi kenapa saya bilang walaupun mereka pelangi, tapi saya agak lebih salut sama mereka dibanding kaum pelangi yang ada di Indonesia. Kalau yang di Indonesia itu kita bisa bilang kurang baik. Kenapa? Mereka tuh gak peduli kita ini apa. Ya, pokoknya nyalahin kita terus, gak sama mereka apa-apa. Kadang mereka perempuannya juga suka yang gak jelas. Kalau di Taiwan mereka tuh respect. Mereka ada respect juga. Mereka tanya dulu ke kita, kamu lurus atau enggak? Kalau lurus ya ngobrol biasa. Kalau itu dia juga gak ganggu. Kalau di Indonesia kan tipenya ganggu. Kemarin saya nongkrong ya Bu, pas di Indonesia di Kopi Bajawa. Ya, saya ke Kopi Bajawa diajak teman saya karena kebetulan ada eventnya saya ikuti komedinya bantu-bantu. Yang datang ke sana yang banyak sesuai rumor yang belok ya, dan itu agak rese-rese orang-orang. Kalau di sini enggak, mereka nggak rese. Yang penting kita nggak ganggu mereka di mana kayak kita, dan mana menurut saya mereka orangnya seru-seru. Jadi pas tahun baru kemarin ya, karena saya udah 7 kali lihat kembang api di Taipei 101 sampai 6 juga ya. Ya, gara-gara kemakan hoax. Ya. Wah, tahun baru kembang api di 101 ini tahun terakhir. Mau go green, kalau makan kembang api udah pasti polusinya tinggi. Iya. Mau go green tiap tahun dengarnya berita kayak gitu, tapi ada aja. 7 kali saya kemakan hoax, emang orangnya FOMO aja ya. Ya. Habis itu saya udah bosan, akhirnya kemarin kita tahun barunya saya ke sini. Ya. Karena daerahnya daerah pelangi. Yang di situ yang perform situ Drag Queen. Jadinya ya seru-seruan aja Bu. Oh, mereka juga seru-seru ya. Jadi hawanya itu benar-benar happy, seru-seru, dan mereka juga nggak terasa. Kitanya juga kalau mereka nggak bisa, pokoknya kalau kita lihat berani udah jadi aja. Ya, mereka ngobrol, nawarin minum juga, santai. Tapi seru, benar-benar seru. Dibanding saya lihat sama kami. Ini kalau saya ada kesempatan ya, dan kami lain kali request sama Devi, mau dong, Dev ke Taiwan lagi, tapi pas tahun baru ya. Jangan bawa ke Taipei 101, ya boleh lah ke Taipei 101 teman-teman. Kalau mau cobain serunya ya orang Taiwan ya kan boleh kan bisa. Karena kita setiap tahun pas Pride Day itu ada maraton yang ya ada pawainya juga, dan kita kesana itu bukan gara-gara kita pelangi, tapi karena kita seru, ada konsernya, ada acaranya, ada apa ya, hiburan. Karena memang Taiwan itu hiburannya kurang ya, apalagi di Taipei hiburannya kurang. Kalau di Indonesia contoh Jakarta cari hiburan banyak, ada Tiger, Dragon ya sejenisnya. Sekarang ada lagi Mini Lighthouse ya, yang nyanyi juga teman saya, namanya Jimmy juga, cuma versi ganteng ya, versi yang enak dipandang. Nah, kalau di sini hiburan memang agak kurang, agak terbatas ya. Kita kalau mau cari-cari tentang hiburan kayak gitu ya cuma di satu daerah aja, nggak nyebar. Kalau di Indonesia kita bosan di utara, main ke selatan, suasananya sudah beda jauh. Dan kalau di sini nggak, kita mau kesini vibes-nya semua kayak hawanya gitu kurang lebih sama. Nah, paling cuma beda temanya. Lagunya di sini hip hop, di sini yang gimana juga di sini apa. Beda di situnya aja ya. Makanya di Taipei itu untuk hiburan memang masih kalah sama Indonesia. Ya, yang menangnya memang kalau di Taipei itu tamannya sih. Ya, Taiwan ini yang hiking. Ya di Taipei itu ada gunung namanya Yangmingshan. Biasa gitu kalau di Taipei ada background gunung yang paling tinggi, nah itu Yangmingshan. Ya, saya pernah daki ke sana itu 1100 paling tinggi, namanya Chichen Itza paling tinggi. Saya mendaki, saya umur masih 20-an yang mendaki ke sana, dan nenek-nenek orang Taiwan itu benar-benar ramah ya. Kenapa kalau di Taipei nggak kelihatannya kayaknya cuek? Orang Taiwan yang di Taipei itu kelihatannya cuek karena mereka itu kejar-kejaran waktu sama kerja. Tapi sebenarnya mereka, saya ketemu pas mau mendaki itu sama nenek-nenek. Wah, nenek-nenek di sini sama kakek-kakek di sini tuh hampir sudah pensiun. Biasa mereka jalan-jalan ke taman atau dari gunung ya. Isi tasnya ternyata apa? Boleh ditebak berapa itu? Ada yang tahu isi tasnya apa? Mereka kadang suka bawa tas camping yang sedang. Ya, isinya ada yang tahu apa? Gak ada yang tahu. Isinya satu alat main mayong, meja portable dia bawa, alat main mayong. Kedua alat jadi tank. Karena mereka sampai ke atas gunung pun cari tempat duduk mereka ada. Kalau kita ya udah sampai atas nyarinya es batu tuh, biar dia seger lagi ya. Mereka ngetek, udah di atas ngetek kayaknya anget lagi. Orang sini tuh
Kalau yang benar-benar tradisional banget itu teh sama ini kita bilang kopi. Di Indonesia ya anak-anak skena bilangnya sekarang. Ya, anak-anak yang kopi sedut banget gitu. Kalau minum kopi itu nggak boleh pakai es batu ya katanya. Sama, mereka juga minum teh itu nggak boleh pakai es batu. Ya, gelasnya yang kecil-kecil ya kayak mangkok gelas bayam gitu. Mereka pakainya kayak gitu. Kalau misalnya lagi panas mereka udah seduh di rumah kalau kita ketemu sama nenek-nenek satu jalan sendiri, saya berempat jalan kita dari jalan satu ruas tangga gitu ya, ada satu kayak tempat buat foto lah, foto kita lagi foto-foto background ini kalian dari mana, dari Indonesia, gini ngobrol dilanjut ya kita jalan pelan jalan duduk nggak lama kemudian ketemu lagi sama temen dia udah arah balik masih di sini saya dengar katanya kok kalian masih di sini ya langsung kayak lama banget sih ini anak 20 agak kesan nih anak masih 20-an apa udah yang umur 80 siapa nih ini umur berapa 70 sekian lah, 70-an dia udah dari atas kok, ini saya mau pulang sekarang mau bus perjalanan ke atas kita itu saya lagi tuh pas dari titik ketemu dia sama puncaknya itu saya jalan masih 40 menit dan saya perjalanan ke situ naik turun itu 4 jam berarti dia itu cuma setengahnya saya udah jalan turun lagi 2 jam udah naik turun saya 4 jam total ya orang tua di Taiwan itu sesehat itu ya karena apa katanya memang kehidupan mereka dulu itu sangat kayaknya nggak pakai makanannya juga di sini memang terkenal lebih tawar-tawar dan makanan di sini memang lebih tawar-tawar makanya kadang saya bawa tamu mereka suka lagi bawa sambal sendiri bawa apa sendiri karena cabenya di Taiwan itu tipenya cuma 2 cabai potong biasa kalau kan cabai yang pakai kecap ya jelas memang dia cuma punya 2 itu nggak ada yang sambal mereka pasti komplainnya yang pertama itu makanan tapi kalau makanan ya kita mau ngomong apa ya kita di negara mana yang makannya apa tapi saya pernah punya tamu satu bilang makanan Taiwan itu enak banget satu doang pertama kali enak banget ini bawa lagi dong kemana maka saya sampai bingung karena saya tahu ini makanan enak tapi enaknya semana itu saya tahu saya akhirnya tanya itu orang siapa udah bisa tapi kemarin saya baru pulang dari Israel saya tanya-tanya kenapa ternyata Israel lebih tawar lagi makanan ya pantas mereka bilang makanan Taiwan tuh enak ya kalau yang terkenal memang apa sih Jim kalau misalnya lagi bawa terus yang makannya udah disiapin restoran gitu. Kalau kita begini kan kita mau pasti makannya tipenya restoran yang kayak kemarin ya pizza yang kita punya ya. Tapi kalau misalnya saya bawa yang satu keluarga yang private tour gitu ya kita bawanya makannya kemana yang satu pertama pasti di sapi di Mongin ya di Simenting itu ada yang terkenal ya di Legend ya dan di Michelin. Nah kalau yang ini saya setuju dia dapat Michelin ya. Dan kedua kita pasti bawa makan Lurovan ya Lurovan itu pakai apa daging cincang ya daging babi cincang daging beruang ya pakai minyaknya juga cuma kayak ala-ala nasi tim gitu kalau di atas di sini penting ada yang terkenal banget ya ngantrinya udah kayak ngantri ngisi bensin premium ngantrinya seperti itu dan kita kalau makan di situ berasa semua mata ngadep ke kita wah ini orang kapan selesai sih Oh gitu. ya makan di situ nggak bisa kayak tipe kita orang Indonesia makan habis itu ngobrol-ngobrol Iya. karena di tempat itu semua orang udah nangkep ke dalam ini kapan selesainya orang ini kapan gitu ya pokoknya kalau orang udah ngeliat mangkuk kita udah tinggal setengah itu semua udah ke situ mana Boleh bungkus nggak? boleh bungkus ya. Ada 2 ini yang satu namanya Indian yang satu lagi yang bentuknya memang restoran dua-duanya ya Blue Oven itu ya itu yang kedua karena kalau tinggal di sini saya pasti bawa keduanya kalau misalnya mereka jadinya private ya kalau grup kan kita pasti udah disediakan sama ini bisa kayak saya bilang di lokasi itu kenapa? Karena tangganya juga ada di tangganya itu daerah sana daerah yang tadi saya bilang di TikTok itu ya apalagi bulan Juni sampai Agustus itu
yang tahu. Tidak banyak orang yang tahu karena letaknya di dalam gang. Kita namanya itu Cisemaliungsum. Ya, jadi kentang goreng dikasih saus keju, ya, terus diisi toppingnya kita ada pilihannya, ada yang sambal itu semua campur, ada yang isinya cuma telur, ada yang isinya jagung, ada yang isinya dikit doang, ada yang isinya ham doang, ya. Itu boleh coba. Tempatnya tapi terpencil, ya, di sini tapi di dalam gang dan gangnya lagi, ya. Tapi itu ramai juga, terkenal, itu terkenalnya di orang lokal, ya. Kalau orang luar negeri, ya, orang dari luar, ya, kayak kita dari Indonesia, Google sih penting harus makan apa, pasti keluarnya satu iswa, Oh iya. atau bensin, ya. Iya. Itu pasti keluar. Kedua yang dorongan itu, dan ketiga biasa keluar lagi di situ seafood yang paling selatan kalau kita ngomongin, ya. Sebenarnya ada banyak yang enak, cuma nggak sedikit. Di sana juga ada satu hotpot, ya, ini buat makan sharing. Jadi kalau pas hari bebas makan hotpot lagi di sana boleh. Ya, hotpotnya tipe gimana? Kualinya itu kuali batu, pancinya itu batu, dari batu. Dia tumis dulu bawang sama bumbunya, ditumis dulu baru dituang kuah kambingnya. Isiannya apa? Isiannya kita ambil sendiri nanti dihitung. Itu enak, ya, itu banget kayak comfort food lah gitu. Itu enak dan nantinya memang panjang ya. Ya, jadi kalau misalnya mau coba boleh. Jadi saya tinggal kasih Devi aja, Dev, yang ini lokasinya di sini, share aja di grup, ya. Biar bapak itu bisa pas hari bebas, atau karena kita hotel berapa malam itu isi penting aja, ya. Jadi bisa lihat yang lain. Soalnya kenapa? Kalau di night market, jadwal kita memang banyak kan night market, ya. Night market itu tipenya orang Indonesia itu, kalau tamu saya dari Indonesia, tipenya dikasih night market malah bingung mau makan apa, karena pilihannya banyak. Ya. Tapi nanti di setiap night market saya kasih tahu rekomendasinya apa aja. Jadi bapak ibu nggak bingung, oh kalau night market ini, aduh cari apa ya? Aduh cari apa ya? Lihat semua menarik, ya, karena memang jajanan bentuknya benar-benar menarik gitu, ya. Nah, pasti lihat bingung, malah kadang sering bukan kadang lagi sering. Jadi ya kita udah kasih waktu, ya, sebenarnya kalau menurut SOP itu kita di market cuma dikasih waktu 1 jam, tapi kadang saya bisa kasih 1 jam setengah sampai 2 jam tergantung jadwal, ya. Sering saya kasih segitu lama. Kenapa? Karena saya tahu orang Indonesia itu pilih makanan itu lama, apalagi kalau jajanan, wah, lihat kanan kiri semua mau gitu, ya. Sering kejadian pas balik ke meeting point, aduh kok Jimmy saya belum makan, ini makanan segini banyak, kok saya belum makan. Iya, bingung, ya, ini menarik, akhirnya saya jalan, ya kan. Jadi tipenya tuh mereka bilangnya gini, saya nggak tahu, nanti mungkin kejadian juga ke grup kita, beberapa orang pasti kejadian juga dalam satu bus, biasa ada aja kayak udah jalan, oh ini menarik, tapi lihat dulu di depan masih panjang, pas mau balik lagi antara lupa jalan sama udah jauh, Benar. males, akhirnya balik ke meeting point, aduh kok Jimmy saya belum makan, saya bingung. Dan saya bingung, ya. Tenang aja, kalau makanan nanti saya pasti bisa rekomendasi, ya. Kenapa? Karena kalau misalnya saya, ya, kan lagi itu saya juga sempat keluar, saya di Indonesia lagi jalan-jalan kemana, saya paling nggak percaya yang namanya TripAdvisor sama review Google. Saya nggak percaya dua itu, ya. Nah, karena kalau kita yang udah biasa backpackeran, ya, kita carinya pasti yang lokal rekomend, bukan yang dari TripAdvisor. Kenapa? Karena TripAdvisor itu atau apa itu, karena kita nggak tahu dia dengan review itu di endorse atau bukan. Kenapa saya lebih percaya jalan-jalan sama orang-orang yang backpacker? Karena mereka benar-benar cari, ya, favoritnya lokal. Jadi kita benar-benar bisa ngerasain yang lokal punya seleranya gimana, rasa aslinya gimana. Kenapa? Karena kalau memang restoran yang udah ditujukan untuk turis, biasanya itu sudah sudah disesuaikan dengan yang turis mau. Jadi malah kadang kita beli, contoh di sini ya ada buah bakso gitu kan. Kalau misalnya benar-benar tempat yang dekat-dekat tempat banyak orang Indonesia, ya, itu udah mirip asal di Indonesia, kan saya coba. Ya, enaknya juga masih berapa, masih enaknya di Indonesia. Jadi kesannya kayak mau dimirip-miripin gak jadi, enak juga gak enak jadinya, nanggung-nanggung gitu. Jadi saya lebih suka explore yang makanan yang benar-benar orang lokalnya rekomen, ya. Mungkin tour guide lain, ya, saya nggak tahu, mungkin kalau mereka kadang juga rekomenin makanan yang bapak ibu bisa lihat di internet, ya, karena yang tour guide doyan jajan itu dikit biasanya. Nah, kalau saya memang basicnya juga backpackeran, jadi emang suka nyoba sana sini, coba yang benar-benar makanannya lokal. Jadi saya masih ada beberapa senjata untuk kasih tahu bapak ibu, ini yang enak, ini
badan saya itu kayak tadi pagi saya lihat kasih foto itu 2016 terakhir. Nanti 6 tahun kan 7 tahun lalu terakhir saya bagus kayak gitu. Ya, habis itu berubah karena memang saya pengen coba-coba. Ya, jadi nanti sedang market boleh kita saya ajak dulu. Ini kalau mau coba yang asli ini, kalau mau coba yang asli ini di sini ini rasanya. Ya, kayak di Indonesia yang paling terkenal apa? Makanan Taiwan. Di semua mall itu ada. Ya, Bapak Ibu tahu? Ada yang ingat? Ya, ada yang tahu? Namanya silit. Oh, silit tahu. Ya, silit itu sebenarnya bukan nama jajanan, itu nama tempat di Taiwan night market yang nanti kita pergi. Iya. Selit night market. Mereka cuma kayak Indo, dia bikin pakai merek kayak nama jalan itu aja. Oh. Kenapa dipakai yang itu? Karena memang di Selit night market itu ada 2 toko Cipai, ini namanya Cipai ya. Cipai asli ya, Cipai. Jangan salah nada, bahaya. Iya. Ya, kita minta cabai juga namanya lacau, jangan ditambahin huruf lain-lain. Ya, kemarin tuh Devi saya udah ingetin, dia nanya ke saya bahasa Mandarin, cabai apa sih? Saya mau minta lacau, oke, jangan ditambahin yang lain-lain. Iya, benar. Bahaya, ya. Gimana? Ya, jadi karena mereka memang terkenal itu, jadi orang Indonesia bikin tempat itu dipakai namanya Selit. Iya. Tapi di Indonesia menurut saya itu sama sekali tidak bersahabat dengan tenggorokan. Iya, benar Ya, ladanya banyak, garamnya banyak, micinnya banyak, dan digorengnya itu gak crispy, malah kesannya lebih kayak Contoh ya? gitu ya. Iya. Kalau di Indonesia ya, jadi potong-potong. Kalau kita di sini makannya dari potong-potong langsung dibentuk. Oh. Ya, betul. Ada 2 yang terkenal, ya. Satu mereknya Hot Star. Ya, toko aslinya memang di sini. Yang kedua ada satu toko dia nggak ada merek. Ya, tipenya itu ayamnya sudah digoreng, ya digoreng seperti biasa, dicelupin ke saus khususnya dia, dibakar lagi. Jadi ayamnya itu tuh walaupun proses masaknya banyak ya, udah digoreng juga karena ayamnya dalam masih juicy, nggak kering. Yang silit punya di Indonesia itu kering ya, kering udah kering kulitnya reje-reje, malah kadang Iya. suka lepas-lepas dari daging ya. Benar. Ya di sini punya enggak. Ya yang apalagi yang di Selit itu boleh banget coba. Besok hari apa ya kita pesan nanti saya bawa kalau kita mau, karena antrinya panjang. Ini boleh saya bawa. Ya nanti kita ingetin lagi pas hari besarnya, saya ingetin lagi makanannya apa, pas hari mulai makan apa kita makan apa, saya ingetin lagi. Ya ada satu lagi di Daun itu makanannya kalau terkenal itu pepper bun. Dan black pepper dan ini ada cincang, daging B2 cincang, ya pakai lada hitam. Itu ladanya benar-benar kuat, dimasaknya di mana? Di tunggu kayak tandoori gitu, ditempel. Dan itu paling terkenal di Lampung. Jadi kalau untuk hewan itu sebenarnya night market di semua kota ini memang ada. Ada night market kecil, ada night market besar ya. Tapi memang tipenya jajanannya mirip. Cuman karena kita yang udah tinggal di sini lama, kita udah tahu. Oh kalau mau makan ini kita nggak boleh ke night market sini. Oh kalau kita mau makan ini nggak boleh ke night market di sini. Ya. Jadi walaupun semakin bapak ibu jalan-jalan di Fujang dan kiri di malam dan nanti malam sih mending ya. Besok ke Tongpan ya, Tongpan itu memang kecil aja, kenapa kita pergi ke sana karena buat makan malam nanti ya, makan malam karena memang di Iwan itu kan kotanya lebih kecil ya, jadi makan malam ya mau di nanti kan di Tongpan. Kalau Tongpan itu ya menurut saya mungkin ada steaknya Taiwan ya, itu kalau makan steak karbonya itu pakai ini. Pakai ini. Jadi kalau di luar negeri mungkin steak daging sama mashed potato, kalau di sini daging sama mie kuning gitu biasanya. Kalau nanti steak ya ada B2, ada sapi, ada ayam. Ya besok pas di Tokman boleh coba. Menurut saya kalau mau makan malam di Tokman worth-nya makan itu aja. Sisanya boleh coba-coba ini yang lain. Coba-coba aja. Kayak semuanya. Karena memang ya sama lah ya kayak di Indonesia kita kalau mau cari pempek, kampungnya kemana? Ya kita mau cari ya kayak Cici dari Medan nggak bawain saya Kartika Sari. Ya Kartika Sari itu Bandung ya, dari Medan ada apa bulu apa sih itu namanya Rati ya, Rati ya kayak gitu ya. Jadi memang ada juga. Sekarang ternyata kita udah jauh ya, udah masuk mana nih? Udah ini udah masuk Sicu, ternyata nggak terlalu macet.
Mediatek, ya Snapdragon dan lain-lain. Ya, kantor pusatnya ada di sini, Mediatek, Snapdragon memang bukan punya sini. Ada lagi yang Vision, BenQ, segala macam. Di perjalanan, kalau dilihat-lihat gedungnya bisa ya. Kita mungkin perjalanan sekitar setengah jaman lagi aja, dan 30-35 menitan. Kalau mau macet boleh istirahat dulu, nanti sudah dekat kita langsung bangun, isi bangunin, kita kerja ya. Siap. Kerja dulu. Untuk orang lokal panggilan tuh cowok sama cewek biasa panggil Pelayan gitu maksudnya kalau pelayannya. Ya kan? oh soike ya. Soike Kalau minimal. kalau untuk cewek panggil Iya. apa? Kita oh ya tadi ada pertanyaan. Kalau kita manggil pelayan atau manggil orang di sini, ya, misalnya mau manggil cowok itu kita manggilnya swiker. Soike, ya. Kalau cewek itu meini. Ini Ya, benar. tapi kalau di China daratan di Zhongguo ya kita nggak boleh panggil meini. Ya. Apalagi si Xiaomi. Apalagi Xiaomi, karena apa kesannya negatif. Iya. Karena soalnya Xiaomi itu cewek-cewek yang mata besar biasa nunggunya di dalam mobil Innova. Benar. Ya. Ya kita kalau di China saya lupa cewek panggilnya apa namanya. Kayaknya bukan Xiaoji. Kalau pelayan tuh ya. Fui ya. Tapi kita pakai swiker. Soike udah. Iya. Nah, kalau misalnya restoran kadang ada yang tombolnya nggak bingung manggil apa pencet aja jadi kan. Ya. Oh wifi-nya nomor busnya. Busnya nomornya A1 Iya, diketik 2 kali. Diketik 2 kali, tetap 2 kali. Apa nama wifi-nya? Ini ada wifi. 19 VJ. Di masnya ada wifi. V7. Iya katanya. Yang apa namanya? Yang belakangnya V7. Oke. Ya. Passwordnya apa? Passwordnya itu diketik 2 kali. Oh begitu. Itu diketuk. Itu apa? Namanya 2 kali. 019 V7 Ya, atau 019 V7. 019 2 kali. Ya, jarang. Terus di Taiwan yang menyiapkan wifi itu jarang. Tempat-tempat di Taiwan yang menyiapkan wifi selain hotel itu jarang. Yang Kenapa? Karena yang tadi saya bilang internet orang Taiwan itu semua sudah setahun, sudah unlimited. Itu. Jadi ini jarang. Jadi kerjasamanya bagus sama kita minta mereka pasangin wifi. Jadi cuma ada 2 bus vendor yang kerjasama sama kita yang pasang wifi. Oh, Cuma ada 2 bus. berarti beruntung kita ya. Laki as. Nah, persilakan istirahat dulu ya. Saya mau telepon nanti. Siap. Ya, beres-beres ini dulu. Ya, masih. Sama tadi tapi kok beda saya lagi ya. Oh ya, kita mampir silent stop dulu ya.